wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah saya akan menjelaskan bait yang ke-12, makhraj halqi. Makhraj halqi. Makhraj halqi yaitu adnal halqi, ujung tenggorokan. Baik, kita akan menjelaskan halaman yang ke-38 yaitu bait yang ke-11 dan ke-12. Yang bait yang ke-11 telah kita jelaskan di halaman yang lalu. Kemudian kita akan menjelaskan halaman yang ke-12, bait yang ke-12. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian untuk pangkal tenggorokan yaitu hamzah dan ha. Jadi halqi itu salah satu makhraj huruf. Yang pertama jauh, kedua halqi, tenggorokan. Makhraj tenggorokan ini atau halqun atau halqi, dia mempunyai 3 tempat. Pertama aqsal halqi, wasthal halqi, dan adnal halqi. Aqsal halqi itu pangkal tenggorokan yang paling jauh dari syafatain, dari dua bibir. Hurufnya hamzah dan ha. Kemudian di wastihi, wasthal halqinya ain dan ha kecil. Kemudian pada halaman ini kita akan menjelaskan bait yang ke-12, adnahu ghainun khauha, adnal halqi. Untuk wal qafu kesini yang berbaris kuning ini sudah masuk makhraj qaf ya. Sudah masuk makhraj lisan yaitu qaf dan kaf. Aqsal halqi atau huruf halak sampai khauha. Baik, kita akan jelaskan di sini adnahu, dari adnahu ghainun khauha. Segini ya, kita akan jelaskan bait yang ke-12 tentang adnal halqi. Adnahu dia ini menjadi khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Kemudian mubtadanya mana? Mubtadanya ghainun. Jadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Adnahu. Nah, ini mubtada adnahu ini khabarnya didahulukan. Khabar muqaddam, ghainun mubtada muakhar. Adnahu, adna ini zorof makan ya, termasuk zorof makan yang dinasabkan mansubun ala zorfiyah, dinasabkan kepada zorfiyah, keterangan tempat. Kemudian wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Ya, alamat nasabnya itu fathah yang jelas ala akhiri, di akhirnya adna. Kemudian hu-nya yaitu domir muttasil. Hu. Nah, domir muttasil mabni ala dhammi, di mabni atas domah, fi mahalil jari, pada tempat jar dia jadi apa? Jadi mudhafun ilaih ya. Ini mudhafun ilaih, tapi mahalnya mahal jar, mabninya mabni domah. Jadi adna mudhaf, hu mudhafun ilaih. Kalau misalkan kita di logatnya yaitu adna ikut tetap sebab jadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ikut tetap andap-andapne halqi, hunya ke halqi, ke tenggorokan. Ikut tetap andap-andapne tenggorokan. Ikut tetap andap-andapne halqi, ghainun utawi ghain. Ghainun utawi huruf ghin. Ya, ini ghainun jadi mubtada muakhar. Ya. Mubtada muakhar. Ghainun mubtada muakhar. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Alamat rafa'nya, mubtada itu harus rafa, alamat rafa'nya yaitu dhammah yang jelas. Kemudian khauha. Khauha yaitu di sini kha-nya ma'tuf ala marfu'in ya. Ma'tuf marfu'un ala ghainin. Kha'u ma'tuf marfu'un dirafa'kan kepada mana? Ma'tuf alaihnya ghainun. Harus mengikuti, setiap ma'tuf harus mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya ghainun rafa, maka ma'tufnya adalah harus rafa. Jadi dibaca kha'u. Kha'u. Haknya apa? Haknya dhamir muttasil mabni ala sukun.
Ya, domir muttasil mabni ala sukun fi mahali apa? Mahalnya mahal jari karena jadi mudhaf ilaih. Yang kembali kemana? Yang udu ala halqi. Khouha kho-nya hanya ing halqi. Nah, tenggorokan. Kho mudhaf, ha mudhafun ilaih. Nah, ini penjelasan. Jadi adnal halqi, makhraj adnal halqi hurufnya dua, yaitu ogin dan kho. Nah, ini penjelasan halaman ke-38 tentang adnahu ghainun khouha. Ini adalah yang bait yang ke-12-nya. Ya, adna itu yang paling dekat, qarib dari mana? Dari syafatain. Jadi ujung tenggorokan atau yang dekat dengan dua bibir. Nah, dengan bibir yaitu makhraj ogin dan kho. Jadi adna itu artinya bawah. Maksud di sini yaitu yang paling dekat dengan bibir. Sedangkan aqsa yang paling jauh dengan bibir, yaitu disebut juga pangkal lidah. Kalau ini ujung lidah. Ini adna itu ujung lidah atau yang dekat dengan bibir. Kalau aqsa kebalikan dari adna, yaitu pangkal lidah yang abad, yang paling jauh dari bibir. Nah, ini penjelasan halaman ke-38. Untuk selanjutnya yaitu di sini wafi salah satu makharijal lisittati ahrufin. Jadi di dalamnya aksal halki itu ya ada 3 makhraj. Ya, ada 3 makhraj. 3 tempat keluarnya huruf. Pertama aksal halki. Aksal halki itu tempatnya yaitu mantiqatul autaris sautiyah, yaitu daerahnya pita suara di sini. Nah, di perbatasan dengan dada. Tapi dia bukan makhraj dada, nggak ada makhraj dada. Adanya adalah aksal halki, makhraj tenggorokan. Tenggorokannya bagian pangkal di sini. Di pita suara. A, H, A, H. Nah, ini tempatnya autarus sautiyah. Yang ketiga makhraj huruf ini ada hurufnya lisittati ahrufin. Ada 6 hurufnya. Ya. Hamzah, ha, ain, ha, oghin, o. Yang kedua, ya, pertama aksal halki, kedua wastol halki. Di mana tempatnya? Nah, tempatnya mantiqatul lisanil mizmar itu tempatnya, daerahnya yaitu lisanul mizmar. Lisanul mizmar ini nih. Nah, ini lisanul mizmar. Kalau ain agak ditekan ke dindingnya nih, ada titik biru, ditekan. A. Kalau ha ditekan tapi jangan didempetkan ke dinding tenggorokan. Bah, bah. Nah, seperti itu. Nah, yang akan kita jelaskan yang terakhir yaitu ogin. Ogin itu adanya di adnal halki nih, yang paling dekat dengan bibir. Mantiqatul qaribu yaitu daerahnya atau titiknya dekat. Mantiqatul qaribatu yaitu minas syafataini dari dua bibir. Wahya mantiqatul hanakil lahmi yaitu daerahnya di hanakil lahmi langit-langit daging nih yang warna merah di sini. Kalau yang kuning hanakil azmi, langit-langit tulang, agak kerasan. Kalau yang ini agak lembekan. Jadi kalau kita perhatikan H ini kenapa aqsa dia paling jauh ke bibir? Aqsa. Nah, kalau tengah tenggorokan dia di sini lisanul mizmar sini nih. Posisinya di sini ya, sini. Nah, kalau di sini yaitu aqsal halki di tengah, wastol halki di sini nih di lisanul mizmar. Kemudian naik ke atas paling dekat dengan bibir yang disebut adnal halki. Posisinya di sini. Jadi si lidah ditempelkan ke atas. Nah, sini nanti kita akan praktek ya. Posisinya di sini. Jadi untuk membedakan antara aksal halki, wastol halki dan adnal halki. Nah, kalau aksal halki di sini di lisanul di autarus sauti di pita suara, wastol halki. Nah, di sini di lisanul mizmar ininya apa? Titiknya mantiqahnya. Kemudian yang naik sedikit di sini yaitu adnal halki. Nah, ini untuk gambaran perbedaan letak aksal halki, wastol halki dan adnal halki.
Untuk halaman selanjutnya itu halaman 40, kita akan menjelaskan adnahu ghinqauha. Kita akan praktek adnal halki, yaitu makhrajnya ogin dan kha. Ogin itu dia mempunyai sifat jahar, isti'la, infitar, rikhwah, dan ismat. Nah, kedua makhraj ini, ogin dan kha, semuanya sama, cuman perbedaannya kalau ogin jahar, hamas, mempunyai sifat, kha itu mempunyai sifat hamas. Nah, kita praktek ogin. Jadi ogin ini tempatnya di mantiqatul hanaki lahmi. Nah, kita akan mengucapkan makhraj ogin, dia letaknya daerahnya mantiqatul lahmi, yaitu langit-langit atas lidah, pangkal lidah atau jadrul lisan, ditempelkan ke langit-langit atas yang lahmi, yang daging. Kalau azmi ini langit-langit azmi warna kuning, agak keras ya. Jadi bacanya kita sini. Jadi ketika kita ingin melihat sifatan huruf, makhraj suatu huruf, huruf yang terakhirnya itu kita sukunkan seperti go, gi, gu, bag. Nah, bag. Nah, kita lihatnya di bag ketika disukunkan. Kita lihat bag nih, lidah, ujung lidah naikkan ke atas. Bag, bag, bag ya. Ini ada sifat jahar. Jahar itu yaitu inhibasu. Inhibasu jaryun nafsi indanutki. Inhibasu itu tertahannya angin ya, tertahannya angin. Inhibasu jaryun nafsi, tertahannya udara atau angin. Bag. Nah, bag, bag. Nah, tapi dia mempunyai sifat rikhwah. Nah, rikhwah ini artinya jaryus sauti. Jaryus sauti masih ada berjalannya suara. Bag, sisa-sisa oginnya. Bag, bag. Nah, masih ada suara bag. Tapi untuk anginnya tertahan. Inhibasu jaryun nafsi, jahar. Jahar itu tertahan. Bag, bag. Nah, tapi ada sifat rikhwah. Isti'la. Nah, isti'la ini jadi ke atas kan ininya. Isti'la itu atas, ke atas. Bag, bag. Sedangkan kalau sifat dia biasanya lidah bagian belakang. Makhraj lidah bagian depannya kalau makhraj. Kemudian kita contoh gosiq, gosiq, gosiq. Nah, go, go, go. Nah, ke atas kan, go. Nah, seperti itu. Ketika disukunkan, nih ya, ma'agna. Nah, lidah belakangnya ingat ditempelkan ke hanakil lahmi, langit-langit daging yang warna merah. Jangan terlalu ke depan. Ma'agna, agna. Jangan agena. Kalau agena ada kolkolahnya, itu salah ya. Tidak mempunyai sifat kolkolah untuk ogin. Jangan ma'agna, agna. Jangan ma'agna, tapi ma'agna, agna, agna. Tempelkan ininya ke langit-langit atas. Ma'agna. Nah, ini contohnya. Ada lagi. Ini surat Al-Fatihah nih. Penting ya surat Al-Fatihah. Ghairil magdu, ghairil magdu. Jangan ghairil magedu. Jangan ada magenya. Tuh tawalud atau itu qalqalah, pantulan. Jangan terpantul. Ogin tidak mempunyai sifat qalqalah. Tidak ada di sini ogin qalqalah. Adanya jahar, isti'la, infitar, rikhwa, ismat. Tidak ada sifat qalqalahnya. Jadi tidak boleh dipantulkan, tidak boleh dikolkolahkan, tidak boleh ghairil magedu, tapi ghairil magdu. Lidahnya tempelkan ke langit-langit atas. Magdu. Nah, ini adalah contoh ain. Jadi ain itu mempunyai sifat jahar, yaitu tertahannya inhibasu jaryun nafsi, tertahannya angin.
tapi dia masih mempunyai sifat ikhwah. Ikhwah jaroyanis sauti, berjalannya masih ada berjalannya suara. Oginnya masih ada bag, ya, mag. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita menjelaskan kho. Ya, kalau tadi ain, jadi adnal halki itu mempunyai dua hurufnya, ogin dan kho. Sekarang ain, sama ain juga. Tempatnya di mantiqatul hanakil lahmi, yaitu daerahnya langit-langit daging sini, warna merah. Tapi dia agak ke atasan. Kalau ogin di sini tempelkannya. Kho agak atas dikit, ya. Jadul lisannya atau akar lidahnya atau pangkal lidahnya ke atas kan. Kho itu perbedaannya dengan ogin, dia mempunyai sifat hames. Kho punya sifat hames, ya. Jadi hames itu yaitu jaroyanin nafsi. Jadi berjalannya angin, ada angin yang keluar. Ya, kita lihat. Kita fokus di kho yang bersukun untuk memudahkan mengambil sifatannya. Kho, khi, khu, bakh. Bakh, ke atas kan. Pangkal lidahnya, ke atas kan. Bakh, 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 bakh. Nah, tempelkan ke langit-langit daging. Ya, langit-langit hanakil lahmi namanya, langit-langit daging. Bakh, bakh. Nah, seperti itu. Jadi ada sifat angin keluar, kemudian dia ada rikhwah. Rikhwah itu berjalannya jaroyanis sauti, berjalannya suara. Masih ada kho-nya. Bakh, bakh. Nah, itu namanya rikhwah. Bakh. Kalau hamas ada angin. Bakh, bakh. Nah, ini adalah sifat hamas. Kita contoh ke dalam surat salah satu kata yaitu ini. Yadkhulun, 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 khulun. Nah, kemudian min khauf, min khauf, khauf, khauf. Nah, tempelkan ke atas lidahnya. Khauf, khauf. Seperti itu ya. Dia mempunyai sifat hamas, jangan min khauf, min khauf, min khauf, min khauf. Kalau min khauf dia mempunyai bukan kho ya, bukan kho. Kalau kho ditempelkan jadi ada seperti ada suara dahak. Nah, seperti suara gitu tuh. Itu namanya kho. Agak didempetkan ke sini. Nah, bakh, 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 khakhihu bakh min khauf. Nah, seperti itu. Ma khalaq, ma khalaq. Nah, la khabir, la khabir, la kha ya. La khabir. Nah, ini dempetkan ke langit-langit lahmi ya, yang bagian merah. Ataskan aja. Bakh. Nah, dia mempunyai sifat hamas. Jadi ada angin yang keluar. Bakh, bakh. Ada juga rikhwah, suara yang keluar. Bakh, bakh. Nah, suaranya yang berjalan. Bakh. Seperti itu ya, bakh. Nah, ini adalah penjelasan tentang sifat kho. Kho mempunyai sama seperti ogin, dia mempunyai sifat istilah, infitar, ikhwa dan ismat. Ya, perbedaannya kalau ogin jahar, kho hamas. Itu aja ya. Nah, ini untuk mengetahui perbedaan ogin dan kho. Ya. Kalau ogin, perhatikan. Ogin ini jadrul lisan atau pangkal lidah nih yang belakang agak bawah nih. Tempelkannya agak bawah. Gogi, gubag, bag agak bawah. Sedangkan ho agak naik ke atas ke sini. Nah, di sini nih, ya. Ho agak atas di sininya. Titik, lihat titik. Nah, di sini ada titiknya ya. Mantikohnya ada titiknya di sini. Ho misalkan ogin. Bag, bag. Kalau ho agak naik ke atas. Bag, bag, bag nih. Ho agak atas di sini. Bag, bag. Ogin di sini, bawahan. Bag, bag ke atas, bag, bag. Nah, seperti itu ya. Yang punya sifat hamas kalau kho. Sedangkan kalau khogin dia mempunyai sifat jahar. Jahar itu tertahannya inhibasu
jaryun nafsi, tertanya angin. Sedangkan kha jaroyanin nafsi, kebalikan daripada jahar, berjalannya suara kalau berjalannya angin, berjalannya udara kalau hamas. Kha ini punya sifat hamas, jadi mesti bakh, kataskan lidahnya ya, bakh, seperti itu. Nah, ini titiknya makhraj kha dan awin. Untuk selanjutnya yaitu bait yang ke-12 dan ke-13 yang menjelaskan tentang, kita sudah menjelaskan tentang makhraj lisan. Untuk makhraj halki sudah selesai insyaallah, bait yang ke-11 12. Selanjutnya kita akan menjelaskan bait yang ke-12 dan ke-13 di halaman 43 tentang makhraj lisan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.